sekalian? Sehat? Ya, kita tidak lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Masih diberikan Allah kesehatan untuk kita menuntut ilmu. Nah, ini suatu hal yang harus kita syukuri. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepertinya kurang semangat ini. Ayo semangat dulu. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Anggapnya kita belajar. Kita semangat. Semuanya angkat tangan coba. Semangat. Mana ini? Ayo. Ayo besar. Semuanya. Semangat. Semangat. Wah, ada semangat nih. Rizky semuanya. Semangat. Loh. Masya Allah anak kita. Ayo. Angkat tangannya saja. Semangat. Ayo sekarang. Ayo semangat. Semangat. Yang keras. Semangat. Semangat. Kayak apa sih yang mana? Ayolah semuanya. Semangat. Adi Ansar, Aisyah. Ya, alhamdulillah dari 10 siswa yang saya harapkan hadir, ya, ternyata cuma 4 yang hadir pada hari ini. Ya, insya Allah nanti Bapak akan menghubungi mereka. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan mereka di ruangan kita ini. Nah, anak sekalian, coba inna. Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna. Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna. Sesungguhnya. Sa'yakum. 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 Usahamu. Usahamu. Sa'yakum usahamu. Sa'yakum usahamu. La syatta. Laksanakan. Karena Allah yang menciptakan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk tersebut sangat penting. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang kedua, ya, adapun manusia dilarang bersumpah atas nama makhluk. Isikan dengan yang kedua, teman-teman sekalian. Manusia dilarang bersumpah atas nama makhluk. Adapun Allah, dia berhak bersumpah atas nama makhluk. Allah yang menciptakan. Tetapi kalau kita sebagai hambanya, sebagai manusia, dilarang bersumpah atas nama Allah, atas nama selain Allah. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah saja. Ya, paham di sini? Yang ketiga, malam dan siang adalah dua makhluk yang sangat penting bagi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk itu sangat penting bagi manusia, Malam penting enggak? Kalau ada malam bagaimana? Yang mulai tidur. Ya kan? Kalau nggak ada siang bagaimana? Tidur terus. Kalau nggak ada siang bagaimana? Tidur terus. Nggak ada kerjaan. Kalau ada siang kita bekerja. Malam kita beristirahat. Oke. Selanjutnya, Allah menciptakan makhluk secara berlawanan, laki-laki dan perempuan. Malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Ya, kaya, miskin, kemudian apalagi pintar, tidak pintar. Tapi semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebenarnya manusia itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada ya. Anak-anak semua pintar-pintar semua ya. Oke, setuju? Anak semua pintar-pintar semua ya. Allah menciptakan makhluk secara berlawanan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ada hujan, ada kemarau. Ya kan? Ada musim panas, ada musim hujan. Ini semua berlawan. Inna sa'yakum lasyatta. Perbuatan manusia diciptakan berbeda-beda dan saling bertolak. Bersama fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma adapun man orang a'ta yang memberikan wattaqa dan bertakwa. Coba
Semuanya. Man orang aqqa yang memberikan wattaqa. dan bertakwa. Oke, ayat ke-6. Wa saddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Ayo sama-sama. Wa saddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Wa saddaqa. Dan yang membenarkan Dan dia membenarkan atau mengakui bil husna dengan kebaikan. Wa saddaqa bil husna. Dan yang membenarkan atau mengakui bil husna dengan dengan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ayo. Sama. Fasanuyassiruhu lil yusra. Irwan. Fasanu. Ya. Coba Rizky. Panjang. Dengan surah Al-Lail 5 sampai 7. Dalam ayat ini kalian sekalian, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di sini ada 3 tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Yang pertama tadi apa? Suka memberi dengan berinfak, bersedekah dan sebagainya yang bukan wajib. Kalau kewajiban kan harus kan? Yang muslim harus zakat fitrah. Belum ada kan? Ya, yang punya harta harus zakat harta. Selain itu, suka memberi, berinfak, bersedekah. Ini yang pertama. Perbuatan tingkah laku manusia pertama. Suka memberi. Kemudian kedua bertakwa. Fa amma man aqqa. Adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintahnya atau melanggar larangannya. Jadi bertakwa itu artinya takut, takut kalau nggak sholat. Takut saya kalau nggak puasa dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Di dunia saja berlaku itu hukumannya kan. Coba kalau dimau sama orang tua misalnya, nah, tolong berikan mama misalnya gula, kamu tidak mau terus, pastilah orang tua mah tidak, atau paling banter, menurut karena anaknya disuruh tidak. Itu pun kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa takut. Kita itu takut orang tua marah ya kan? Saya tidak patuhin orang tua saya, orang tua saya mah. Sama kalau kamu melanggar lalu lintas, ya, ada pak polisi di situ, kamu takut pak polisinya marah kan? Kamu takut akan ditilang sama polisi kan? Nah, sama ketika kita juga bertakwa, kita takut kalau melanggar perintah Allah. Wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan Allah itu pahala dan surga. Jadi ketika kamu berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita dermawan, ya itu kita akan diberikan pahala. Ada ganjarannya, jadi tidak kosong-kosong itu, tidak. Maksudnya ya bukan perbuatan yang sia-sia. Ada imbalannya. Yaitu pahala dan surga. Di ayat lain banyak dijelaskan bagaimana pahalanya. Ya misalnya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Kalau kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti biji. Kalian menanam satu biji yang tumbuh mi'atu habbah, 100 cabang. Kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi satu biji itu tumbuh 7 cabang. Di setiap cabang itu ada 100 biji. Jadi ada berapa itu? Coba. Biasa. Ini ada biji nih kalian tanam kan. Tumbuh batangnya berapa? 7. Setiap cabangnya itu ada 100 buah. Jadi berapa? 700. Nah, jadi kalian nyumbang 1000 bisa jadi kali 700. 1000 kali 700. Ayo, 1000 kali 700. 1000 kali 7 mana kalinya, ayo. 1000 kali 700. 7.000, 70.000 atau 700.000? 700.000 kan 1000 kali 100.000. Berarti 700.000. Nah, kan. Pahalanya berarti bahkan yang lebih besar lagi adalah surga. Nah, artinya ketika kita berinfak itu kita memiliki keyakinan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan surga. Nah, kalau kita melakukan 3 hal tersebut, maka kita akan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memberikan kemudahan menuju kebaikan untuk memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Paham ini? Isi kandungan dari Al-Lail 5 sampai 7. Paham ini? Fa amman aqwat taqwa wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi karena takwa, memberi karena membenarkan meyakini adanya surga, ya, bersedekah karena ingin mendapatkan pahala, maka Allah akan memberikan kemudahan, ya,
kami akan mudahkan pada kesusahan. Dimudahkan, tapi bukan dimudahkan untuk kebaikan, dimudahkan untuk kesulitan, kesusahan. Susah, banyak uangnya tapi susah, mungkin sakit, ya, banyak uang, sakit jantung, operasi jantung, pasang apa, pasang kancing, pasang rem, sudah 20 juta uangnya, bisnisnya bisa bangkrut banyak. Dulu dia kaya, akhirnya bangkrut banyak. Ataupun tidak, nanti di hari kiamat dia susah karena banyak hartanya mau dihitung. Jangan dari bawah aja. Nanti dihitung hartanya di akhirat nanti banyak susahnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarada, dan tidak berguna baginya hartanya apabila ia telah binasa. Setelah binasa maksudnya apa? Setelah masuk neraka. Oh, dia sudah masuk neraka dan berguna dengan hartanya. Karena harta itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Oke, sampai di sini. Paham artinya kalimatnya? Ada yang tanyakan? Apa ya? Sekarang harus sekalian kandungannya. Nah, isi kandungan surah Al-Lail 8-11. Ini kebalikan lawan dari yang pertama tadi, ayat 5 sampai 7. Ini lawannya. Kalau yang tadi itu suka memberi dan bertakwa dan percaya, meyakini, membenarkan pahala dan surga dan dimudahkan menuju kebaikan, ini kebalikannya. Dia bakhil, ya, bakhil terhadap harta, tidak mau pakai dompet tadi, dompetnya tergembok, tidak ada memang gemboknya, ya, tapi uangnya susah, ya, hatinya yang gembok, ya kan, hatinya yang gembok, sehingga uangnya tidak bisa keluar. Selanjutnya merasa diri cukup, kemudian mendustakan pahala dan surga, ya kan? Mendustakan pahala dan surga. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Kemudahan untuk mencapai kesulitan. Allah fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan dimudahkan untuk kesulitan. Jelaskan tadi, ya, sulit. Punya uang, tapi tidur susah. Punya uang, makan susah karena sudah ada gulanya, sudah ada tekanannya. Makanannya harus ubi. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat orang kaya tapi makanannya ubi, kentang. Kenapa? Kolesterol salah satunya karena pelit, tidak mau menggunakan. Ya. Itu salah satu kesulitannya. Itu baru di dunia. Ya, maka anak sekalian, ya, dari pelajaran ini mari kita mengusahakan diri untuk senantiasa bersikap dermawan. Kalau ada uang misalnya 5.000, ya, bisa berinfak 1.000. Ada uang 10.000, bisa berinfak 2.000. Setiap Jumat usahakan bawa uang ke masjid, ya kan? Setiap Jumat usahakan bawa uang ke masjid, 5.000, 10.000. Masjid juga butuh, nak, bayar listrik, bayar air, renovasi masjid, bayar gaji imam, bayar gaji marbot. Nah, ya kan? Jadi ke masjid bawa uang baik. Oke. Di sini ada yang tanyakan? Oke, anak sekalian, mari kita baca bersama-sama di sini, kemudian kalian hafalkan bersama teman kalian dan kalian diskusikan artinya tadi dan isi kandungannya bersama teman-teman kalian. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa
lagi pemahaman kalian, maka Bapak akan membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama Irwan dan Andi Ansar. Kemudian kelompok yang kedua Rizky dan Aisyah. Oh, saya balik ya karena ini nggak ada HP, nggak bawa HP. Saya balik. Rizky sama Irwan. Rizky sama ini. Rizky sama Andi Ansar, Irwan sama Aisyah. Ini ada ini saya printkan dari sedikit. Ini ada arti-artinya nih. Diskusi ya. Silakan didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqas dzakara wal unsa inna sa'yakum lahatta fa amma ata wattaqa wa saddaqa bil husna faqad yasirul yusra wa amma man ba'ila was'adna wa saddaqa bil husna fasanu yasirul yusra wa ma yudhibu anhu malu illa tarada. Pak, Oke, sudah ya. Oke, sudah semangat. Waktunya habis. Bukan. Ya, kembali anak-anakku perhatiannya ke sini. Ya, alhamdulillah, ya, kita telah menyelesaikan proses pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, Irwan. kesimpulannya Pak, Ya, kesimpulannya. kita dermawan, Kita dermawan, dermawan. jauh, Kemudian jauh dari fikir. menjauhi sifat. Ada yang lain lagi? Cukup. Coba Rizky. Ke siswanya. Coba Rizky, apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Harus dermawan. Selanjutnya? Tidak boleh pikir. Ya. Nah, terus sekalian, kesimpulan kita pada pertemuan ini belum Bapak tutup. Kesimpulannya adalah pertama, sifat dermawan yang didasari ketakwaan dan mengharapkan pahalanya akan mengantarkan manusia kepada Dunia, kemudahan menuju kebaikan dunia dan akhirat. akhirat. Begitupun sebaliknya, Andi Hasan. Begitupun sebaliknya, sifat bakir, kikir, dan pelit disertai dengan kesombongan akan mengantarkan manusia kepada kesulitan, baik keburukan dunia dan Akhirat. Nah, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak semua senantiasa diberikan kesehatan supaya kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas isi kandungan, membahas tentang dermawan dan fikir. Tetapi kalau yang saat ini kita pelajari adalah Al-Quran, ayat Al-Quran surah lain, maka untuk pekan ke depan adalah hadisnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan